Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan semoga kita tetap semangat selalu. Iya, kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan. Mempelajari kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Ya, berhubungan dengan minggu lalu ya. Nah, kali ini adalah kebahasaannya. Baik. Ciri kebahasaan teks prosedur sendiri ada beberapa, ada 5 ya. Salah satunya adalah kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan juga deskripsi alat. Nah, ini dia kelima ciri kebahasaan teks prosedur ya. Oke, yang mana nantinya kita akan kupas satu persatu. Bagaimana sih kata kerja imperatif itu? Bagaimana sih pernyataan persuasif? Nah, disimak terus ya. Baik, yang pertama adalah kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Ada yang ingat? Ya, betul. Nah, pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri kebahasaan berupa kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Iya, betul sekali. Nah, kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Ya, contohnya nih, contoh. Dari kata dasar atau bentuk dasar pasti, kata dasar pasti, kemudian mendapatkan afiksasi atau mendapatkan imbuhan kan, hingga membentuklah kata pastikan. Nah, berakhiran kan di sini adalah termasuk kata kerja imperatif. Begitu juga dengan kata dasar tunjuk, mendapatkan proses afiksasi hingga menjadi bentukan kata tunjukkan. Begitu juga dengan cerita dan juga hindar. Nah, kali ini hindar kemudian mendapatkan afiksasi akhiran i hingga membentuk kata hindari. Dan juga jadi dari kata dasar jadi mendapatkan proses afiksasi lah hingga membentuklah kata jadilah. Nah, kelima kata bentukan ini adalah contoh kata kerja imperatif atau contoh kata kerja perintah. Pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah. Nah, seperti itu untuk kata kerja imperatif. Selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Nah, apakah yang dimaksud dengan pernyataan persuasif ya? Pernyataan persuasif itu sebuah pernyataan yang isinya membujuk ya, yang isinya membujuk. Baik, menggunakan kalimat persuasif yang sifatnya mengajak atau membujuk orang melakukan sesuatu. Ini ciri kebahasaan. Yang kedua, contoh nih, contoh kalimatnya. Masukkan pensil ke dalam kotak pensil. Nah, sifatnya kan mengajak dan membujuk agar memasukkan sebuah pensil ke dalam kotak pensil. Kemudian, contoh kata yang kedua adalah lubangi kalengnya. Itu untuk contoh kata kerja atau pernyataan persuasif. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata teknis. Nah, kata teknis di sini maksudnya menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik atau pernyataan yang melibatkan sebuah tahapan atau proses. Berkaitan dengan proses ya, kata teknik di sini urutan seperti itu. Nah, ciri kebahasaan yang keempat adalah konjungsi penjumlahan. Apa itu konjungsi? Sudah sering kali kita mendengar kata konjungsi. Iya, betul. Konjungsi adalah kata hubung. Iya. Nah, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penjumlahan berfungsi untuk menghubungkan dan menjumlahkan. Yang termasuk konjungsi ini adalah konjungsi dan, serta, dan dengan ya. Yang termasuk dalam konjungsi penjumlahan adalah
dan serta dengan. Baik. Kemudian ciri kebahasaan yang terakhir adalah deskripsi alat. Nah, dalam deskripsi alat di sini merupakan sebuah hal yang dimana alat yang digunakan dalam teks prosedur dideskripsikan sebisa dan sedetail mungkin, ya. Nah, contoh katanya seperti ini. Cabai digunakan untuk memasak sambal terasi adalah cabai merah yang digiling. Nah, contoh kalimatnya seperti itu. Deskripsi alatnya seperti apa? Iya, cabai. Itu deskripsi alat, Bu. Kenapa kok tidak penggilingan saja yang dijadikan deskripsi alat di sini? Karena apa? Kita lihat konteksnya. Di sini kalimatnya cabai digunakan untuk memasak sambal terasi adalah cabai merah yang digiling, ya. Jadi tidak memasukkan kata penggilingan, hanya kata digiling. Digiling sama penggilingan beda kan maknanya? Iya, beda. Baik, itu tadi kelima kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kalian bisa mengamati dan juga melihat contoh-contoh teks prosedur yang bisa kalian lihat di internet misalkan, atau dimanapun, di buku juga bisa. Nah, baik, itu tadi ya anak-anak kebahasaan dari teks prosedur.